Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezek Store. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar C++. Oke, jadi kemarin kita sudah menyelesaikan salah satu pustaka yang cukup penting dalam C++, yaitu pustaka algoritma. Nah, kali ini kita juga akan ngebahas salah satu pustaka yang tak kalah pentingnya ya, teman-teman, yaitu pustaka set ya. Nah, jadi pustaka set ini tuh apa sih dan gunanya untuk apa gitu. Nah, jadi pustaka set ini tuh merupakan kayak kita sebut saja pustaka set ini tuh struktur data ya, teman-teman. Jadi eh, iya, sama seperti array, sama seperti vektor, dia adalah struktur data ya. Bisa dikatakan seperti itu, ya. Akan tetapi, karakteristiknya tentu saja sangat berbeda dengan array dan juga vektor. Nah, jika di array atau di vektor itu kita bisa menaruh elemen yang sama berkali-kali di dalamnya, nah maka di set itu nggak bisa, teman-teman. Nah, kemudian jika di array itu di array atau di vektor itu urutannya itu ya acak gitu ya kan, tergantung kita memasukkannya kapan gitu. Kalau misalnya kita memasukkan tiga apa namanya, tiga sebelum dua misalnya, maka ya urutannya 3 2. Tapi kalau di set dia bakal terurut secara otomatis ya. Jadi walaupun kita memasukkannya itu 3 ya kan, kemudian 2, maka urutan akhirnya tuh bukan 3 2 tapi 2 3. Nah, jadi dia bakal terurut secara otomatis. Nah, jadi keren banget kan set ini ya. Salah satu struktur data ya yang keren dalam C++. Oke, bagaimana implementasinya? Langsung aja kita mulai. Seperti biasa, kita awali dengan include iostream dulu ya. Kemudian using name namespace std, dan karena kita kali ini pakai pustaka set, maka jangan lupa kita tulis include setnya ya, teman-teman. Nah, jadi kita tulis include set seperti ini. Oke. Nah, oke, kemudian kita siapkan function main seperti biasa. Oke. Nah, jadi pertama-tama kita akan deklarasikan terlebih dahulu ya. Jadi sama seperti array ya ataupun vektor, set ini juga perlu kita deklarasikan ya, teman-teman. Nah, caranya tuh gimana? Nah, caranya itu tuh kita cukup tulis set seperti ini ya. Nah, ini nih cara mendeklarasikannya mirip-mirip dengan vektor ya, teman-teman. Jadi kita tulis set, kemudian tipe datanya apa ya. Tipe datanya misalnya integer. Paling umum ya. Paling umum integer. Nah, kemudian namanya apa gitu, nama setnya apa gitu. Misalnya yang paling singkat aja deh, S ya, seperti ini. Paling singkat ya, S. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan formatnya ini mirip dengan kita tuh mendeklarasikan vektor. Mirip, teman-teman ya. Tapi bedanya ya kan, kalau vektor ini kan setnya ganti jadi vektor, tapi kalau set ini ya vektornya ganti jadi set gitu. Nah, bedanya tuh gitu ya, teman-teman. Nah, mirip ya, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menambahkan elemennya ya, karena ya dia kan struktur data ya, pastinya harus ada elemennya gitu ya kan, harus ada data yang dimuat ya, tentu saja begitu. Nah, caranya gimana? Nah, caranya ya, kita akan kenalan dengan metode ya. Kita akan kenalan dengan ya, mungkin alangkah baiknya kita sebut operasi ya, bukan metode ya, tapi operasi. Nah, jadi kita akan kenalan dengan operasi pertama, yaitu operasi insert. Jadi operasi insert ini merupakan operasi untuk menambahkan elemen ke dalam set. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya tuh gini ya. Kita tulis S ya, nama setnya apa ya? Nama setnya misalnya di sini T ya kan? Ya udah kita tulis T. Tapi karena di sini S, ya udah kita tulis S di sini ya. Nah, kemudian titik. Nah, kemudian kita tulis insert seperti ini ya. Nah, kemudian kita buka kurung. Nah, sekarang kita tulis elemennya. Elemennya apa? Misalnya elemennya 5 misalnya. Ya, ya udah tulis 5 seperti ini.
ya. Kemudian titik koma. Nah, kalau udah seperti ini, maka otomatis 5 akan menjadi anggota dari set S, ya. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi 5 ini dia bakal masuk ke dalam S. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya kita pengen memasukkan lagi ya, memasukkan lagi elemen, itu gimana caranya? Nah, caranya ya udah tinggal duplikasi aja ya, seperti ini ya. Duplikasi kayak gini, kemudian kita ganti 5-nya dengan angka yang kita inginkan saat ini tuh apa ya. Selain 5 misalnya 2. Ya udah tulis 2 ya. Nah, gitu ya, teman-teman. Dan tentu saja ya, kalau misalnya kita menulis hal yang sama berulang ya, kayak misalnya di sini kita sudah insert 5 ya. Kemudian kita insert 5 lagi di sini ya kan. Maka jelas ini akan sia-sia ya, teman-teman, karena set ini dia anti duplikasi. Jadi dia 5-nya ini nih bakal kehitung satu doang ya. Nah, pada akhirnya 5-nya ini nih tetap satu, bukan 2 ya, walaupun kita memasukkan 5 sebanyak 2 kali ya. Dia anti duplikasi. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, terus kalau misalnya sudah kita tambahkan elemennya seperti ini, tentu saja kita pengen melihat hasilnya ya. Kita pengen melihat nilainya sekarang gimana nih, ya kan? Anggota elemen-elemennya kira-kira apa aja nih. Nah, cara melihatnya gimana? Nah, cara melihatnya adalah kita pakai for. Nah, tapi for yang akan kita pakai kali ini sedikit berbeda dan lebih simple ya, teman-teman, dari for yang biasa. Jadi, kita tulis for seperti ini ya. Nah, jadi kita tulis for, kemudian kita tulis integer, kemudian apa nama variabelnya. Misal variabelnya x ya. Atau yang paling umum biasanya kan i gitu kan. Nah, tapi kali ini kita coba pakai x. Nah, kemudian titik 2 seperti ini. Iya, titik 2, bukan koma. Bukan titik koma seperti ini, bukan, tapi titik 2 seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita tulis nama setnya apa? Nama setnya kan tadi S ya. Nah, karena nama setnya S, ya udah kita tulis S seperti ini, ya. Nah, mungkin kita belum pernah belajar for yang tipe seperti ini ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, aku jelaskan sedikit ya. Cara kerja for yang bentuknya itu seperti ini. Nah, jadi cara kerjanya tuh gini, teman-teman. Jadi kita menulis seperti ini, ya kan, for integer x titik 2 s seperti ini, ya. Nah, artinya apa? Artinya kita mendeklarasikan variabel baru ya, yaitu x ya, titik 2 s ya. Jadi s ini adalah nama setnya. Nah, jadi tujuan kita menulis ini nih adalah agar variabel yang kita tulis ini ya, yaitu variabel x ini itu akan mewakili dari set, setnya si s ya, mewakili s ini ya, teman-teman. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita coba cout x seperti ini ya, cout x seperti ini ya, maka x-nya ini nanti bakal mencetak elemen-elemen dari setnya si s ya, karena dia sudah mewakili setnya si s gitu kan. Nah, namanya juga mewakili gitu kan. Nah, jadi otomatis ya kan si x ini dia bakal mencetak elemen dari setnya si s ini tadi ya. Nah, gitu ya. Dan dia akan mewakili secara keseluruhan ya. Jadi jadi nggak cuma satu elemen, tapi semua elemen dari set ini itu bakal diwakili oleh si x tadi. Tapi dia bertahap ya kan. Namanya juga for ya kan, perulangan. Jadi dia bertahap ya kan, nggak langsung dicetak keseluruhan, tapi satu-satu ya kan, dicetaknya satu-satu. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba run, kira-kira apa yang terjadi. Nah, lihat. Hasilnya adalah 2 dan 5. Nah, kira-kira kenapa nih 2 duluan yang dicetak? Ya. Kenapa bukan 5 ya? Padahal jelas-jelas di sini kita memasukkan 5 lebih awal dibandingkan 2 ya. Nah, hal itu merupakan ciri khas dari set, seperti yang udah aku sebutkan di awal. Ciri khas dari set adalah dia akan ke sorting otomatis, ya. Jadi dia akan ke sorting dari yang paling kecil ke yang paling besar, ya.
Nah, gitu ya. Jadi dia otomatis keurut seperti ini, ya kan? Jadi karena 2 lebih kecil dari 5, maka otomatis 2 akan lebih dulu di ini ya, 2 akan lebih dulu dicetak. Nah, seperti itu. Baru 5, ya. Dan kalau kita lihat di sini kita memasukkan 5 sebanyak 2 kali. Tapi kenapa di sini 5-nya cuma 1 kali, ya? Nah, hal ini juga merupakan ciri khas dari set yang dimana dia itu anti duplikasi. Jadi kalau misalnya ada yang terduplikat ya dia cuma ambil salah satunya, ya. Dia cuma ambil salah satunya, sisanya dia buang gitu ya kan. Nah, makanya ya kan seperti yang udah aku bilang ya, menulis seperti ini ya. Kita udah nulis 5 nih, kemudian kita nulis 5 lagi, itu bakal sia-sia, teman-teman. Ya kan? Karena ya salah satunya bakal dibuang gitu kan. Cuma salah satunya aja yang diambil gitu. Nah, tapi beda kalau misalnya kita ganti jadi 4 ya. Nah, maka dia outputnya nanti jadi 3 elemen. Nah, tuh. Jadi 3 elemen kan. 2, 4, 5. Ya. Nah, gitu. Dan lagi dia akan terurut secara otomatis. Karena 4 itu masih kurang dari 5. Dia bakal munculnya tuh tetap sebelum 5. Walaupun 5 adalah elemen yang paling pertama kita masukkan. Ya. Elemen yang paling pertama kita masukkan adalah 5. Tapi kok bisa malah dia yang paling terakhir di output sini ya. Nah, itu karena sorting otomatis ya, teman-teman. Nah, gitu. Oke. Nah, ini sekilas tentang set. Sekarang kita akan coba bahas lebih lanjut terkait operasi-operasi lainnya ya, teman-teman. Nah, karena operasinya nggak cuma tentang insert ya. Tentu saja gitu. Namanya juga struktur data, pasti operasinya banyak gitu kan. Nah, jadi insert ini cuma salah satu operasi yang mesti kita tahu. Nah, jadi ada lagi operasi lainnya yaitu operasi erase ya, teman-teman. Nah, jadi operasi erase ini merupakan operasi untuk menghapus suatu nilai ya, menghapus suatu elemen ya. Nah, jadi caranya itu gimana? Nah, caranya tuh gini, kita tulis cara nulisnya tuh gini ya. Kita tulis S ya, nama setnya apa, kemudian titik, kemudian kita tulis erase seperti ini ya. Nah, kemudian kita buka kurung. Nah, kita akan tulis elemen apa yang ingin kita hapus. Misalnya di sini kita pengen menghapus elemen 2. Sorry, bukan 3 ya, 2 ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat di output kira-kira apakah 2-nya bakal nongol lagi. Jawabannya tentu tidak ya, karena udah dihapus. 2-nya udah dihapus. Jadi dia nggak bakal nongol lagi, ya kan? Nah, karena dia udah dihapus ya dia bakal hilang dari set gitu ya kan. Jadi dia nggak nongol lagi di sini di output gitu ya kan. Kecuali kalau erase-nya ya, erase-nya kita letakin sebelum for ya. Maksudnya sesudah for seperti ini ya. Nah, baru ya dia bakal nongol gitu kan. Nah, karena ya itulah ciri khas dari programming ya. Ciri khas dari compiler, dia bakal mengeksekusi kode dari atas ke bawah gitu kan. Nah, jadi ya kan karena for ini dieksekusi lebih dulu ya, maka dia bakal tetap ada gitu ya kan. 2-nya tetap ada gitu. Walaupun kita nulis erase di bawahnya ya. Karena ini belum dieksekusi ya. Sedangkan ini itu udah dieksekusi duluan. Nah, gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, itu untuk erase. Sekarang kita akan coba pakai operasi berikutnya ya, teman-teman. Kita akan coba kenalan dengan operasi berikutnya. Nah, jadi operasi berikutnya yaitu kita pakai con ya, teman-teman. Nah, jadi operasi con ini nih gunanya untuk apa sih? Nah, jadi operasi con ini itu gunanya adalah untuk melihat ya, apakah suatu elemen itu ada atau enggak ya, teman-teman. Nah, ini operasi dari con. Nah, caranya tuh gimana? Nah, caranya tuh kita mungkin nggak bisa nulis s count seperti ini ya, teman-teman. Nulis count
seperti ini biasa ya teman-teman. Mungkin kita nggak bisa ya kan, kita nggak bisa nulis kayak gini ya, nulis kayak gini secara biasa. Karena kenapa? Karena dia mengembalikan nilai ya teman-teman. Lagi dan lagi aku ingatkan ya, fungsi yang mengembalikan, fungsi atau operasi ya yang mengembalikan suatu nilai itu harus kita letakin di dalam wadah ya, harus kita letakin di dalam wadah yang tepat, entah itu cout atau variabel. Nah misalnya ya kan, kita akan coba cout dari apa namanya, kita coba letakin di cout aja. Nah kira-kira apa yang terjadi ya, kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah dia akan mencetak angka 1, yang dimana 1 ini adalah representasi dari true ya teman-teman. Jadi dalam dalam pemrograman C++, true itu disebut sebagai 1, sedangkan false itu disebut sebagai 0. Nah artinya ya kan, operasi dari count ini itu akan mengembalikan nilai boolean ya teman-teman, yaitu true and false ya. Nah gitu. Nah karena dia mengembalikan nilai boolean ya, maka dia akan dia hanya akan mengembalikan dua nilai aja gitu, yaitu true atau false gitu. Nah yang dimana true ini dilambangkan 1 dan false itu dilambangkan 0. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang ini kan 5 ya kan. Nah kita coba pakai 6 deh ya kan. 6 nggak ada kan ya kan di sini ya kan. 6 nggak ada di dalam set ya kan. Nah kira-kira apa yang terjadi? Tuh yang terjadi adalah dia akan mengembalikan nilai 0. Nah yang dimana 0 ini artinya adalah false. Artinya ya kan 6 ini tuh nggak ada ya kan di dalam set gitu ya kan. Nah sedangkan tadi kita coba ngecek 5 ya kan, itu outputnya 1 gitu kan, artinya true gitu ya kan. Nah berarti ya kan 5 memang ada gitu ya kan di dalam set gitu ya kan, 5 emang sudah pernah kita tambahkan ke dalam set. Nah gitu ya teman-teman. Oke, jadi eh, ya aku rasa segitu saja ya pembahasan kita secara singkat ya tentang set ya teman-teman. Eh, untuk operasinya sendiri yang aku tahu cuma ada 3 ya teman-teman, yaitu cuma insert, cuma erase, dan juga cuma count ya teman-teman. Jadi cuma 3 itu doang ya teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman tahu nih operasi-operasi set lain ya yang mungkin belum aku sebutkan di sini ya, mungkin teman-teman bisa coba kasih tahu aku di kolom komentar ya, biar kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, jadi segitu saja pembahasan aku ya pada video kali ini ya tentang set. Semoga dapat dipahami, dan tak lupa aku ucapkan terima kasih atas kontribusinya dan juga yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan ya, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.